Sabar. Ya, kalau suratnya sudah masuk, suratnya udah apa, baru saya bisa tahu, oh, orang tuanya dan pemainnya benar rela membela merah putih. Gitu kan? Kalau belum ada black and white nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Prestasi tim nasional memang quick win karena memang momentumnya ada kemarin. Tetapi pengembangan sepak bola Indonesia tetap harus mulai dari grassroots. Kita lagi tata. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya, ada orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu dan menyelesaikan sesuai prosedur. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Apapun yang diinginkan oleh bangsa ini, kita tentu di DPR RI di Komisi 10 akan melayaninya. PSSI proses naturalisasi Laurin Ulrich, harapan baru timnas Indonesia. Jadi transfer knowledge itu tidak hanya sebatas teori, tetapi juga kita tunjukkan di lapangan bagaimana mereka disiplin. Jadi kita perlu belajar dari pemain-pemain naturalisasi, mereka sangat serius. Keseriusan ini bisa kita lihat yang pertama, sangat disiplin. Kemudian mereka bermain efektif, sangat efektif sekali. Nah, kemudian juga mereka memiliki responsibility. Tatkala bermain itu ada semacam tanggung jawab yang tinggi. Nah sekarang pemain U23 kita, kesempatan mainnya itu diatur oleh regulasi 45 menit gitu. Kan menyedihkan gitu loh menurut saya gitu. Maka kualitas stok pemain kita akan sangat terbatas. Meskipun banyak yang bilang sebenarnya potensinya cukup besar, sangat progresif mereka tuh kalau kita lihat sekarang. Potensi selalu ada, bakat selalu ada, tetapi yang dibutuhkan bakat itu kan environment sepak bola yang sehat. Siapa yang jadi lokomotif environment sepak bola yang sehat? Indonesia kembali diguncang kabar besar dari dunia sepak bola. PSSI resmi memproses naturalisasi Laurin Ulrich. Gelandang muda berbakat yang pernah mencicipi atmosfer Bundesliga bersama VfB Stuttgart. Nama Ulrich bukan sekadar tambahan di daftar panjang pemain diaspora, melainkan simbol dari ambisi besar, menjadikan timnas Indonesia kompetitif di level Asia bahkan dunia. Publik pun terbelah antara euforia dan rasa penasaran. Apakah langkah ini sekadar strategi instan atau benar-benar bagian dari visi jangka panjang membangun Garuda? Laurin Ulrich lahir di Jerman 25 Januari 2005. Sejak kecil ia dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi permainan tajam. Karirnya menanjak di Akademi VfB Stuttgart, klub yang terkenal melahirkan talenta muda. Posisi utama gelandang serang atau attacking midfielder. Kekuatan passing vision, kontrol bola, dan kemampuan membaca ruang. Pengalaman pernah tampil di Bundesliga serta memperkuat tim junior Jerman. Ulrich bukan sekadar pemain muda biasa, ia dianggap sebagai proyek masa depan Stuttgart. Namun kini memilih jalur berbeda, menggunakan seragam merah putih Indonesia. PSSI mengumumkan bahwa dokumen naturalisasi Laurin Ulrich sudah masuk tahap finalisasi. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Kemenpora dan DPR RI. Setiap naturalisasi pemain asing harus melalui persetujuan pemerintah dan parlemen. Verifikasi dokumen. Ulrich harus menyerahkan dokumen resmi terkait asal-usul keluarga yang memiliki garis keturunan Indonesia. Sumpah WNI. Tahap terakhir adalah pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di hadapan pejabat negara. Proses ini bukan sekadar administratif, bagi publik setiap langkah menjadi tontonan dramatis yang memicu rasa penasaran. Kapan Ulrich resmi sah menjadi Garuda? Media sosial langsung meledak. Tagar Ulrich untuk Garuda sempat trending di Twitter Indonesia. Pendukung menganggap Ulrich sebagai puzzle penting di lini tengah timnas. Skeptis menilai naturalisasi hanya solusi instan
bukan pembangunan jangka panjang. Netral menunggu bukti nyata di lapangan sebelum memberikan penilaian. Komentar publik penuh emosi. Ada yang menyebut Ulrich sebagai Messi-nya Indonesia. Ada pula yang mengingatkan agar jangan terlalu bergantung pada pemain diaspora. Ulrich bukan satu-satunya. Sebelumnya PSSI sudah meresmikan naturalisasi Lucky Fikri dan Michel Bakar. Gelombang ini disebut sebagai batch kedua naturalisasi. Setelah sukses mendatangkan pemain seperti Jordi Amat dan Shane Patidaba. Strategi ini jelas memperkuat timnas dengan darah segar dari Eropa. Namun pertanyaan besar muncul, apakah ini solusi jangka panjang atau sekadar jalan pintas? Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikenal suka memainkan formasi fleksibel. Ulrich diprediksi akan menjadi motor serangan di lini tengah. Formasi 4-3-3, Ulrich bisa menjadi gelandang serang di belakang striker. Formasi 3-4-2-1, Ulrich berperan sebagai playmaker bersama gelandang lain. Formasi 4-2-3-1, Ulrich menempati posisi nomor 10 klasik. Dengan visi permainan dan kemampuan distribusi bola, Ulrich diharapkan mampu menghubungkan lini tengah dengan lini depan yang kini dihuni striker diaspora seperti Ragnar Oratmangun. Kehadiran Ulrich membawa beberapa dampak besar, meningkatkan kualitas lini tengah Indonesia selama ini kekurangan playmaker murni. Ulrich bisa mengisi kekosongan itu, meningkatkan kepercayaan diri tim dan membesar dari Bundesliga, memberi aura positif bagi skuad Garuda. Meningkatkan ekspektasi publik, fans kini berharap lebih. Bukan sekadar juara AFF, tapi juga bersaing di Piala Asia. Masih banyak yang mendukung, isu naturalisasi tetap kontroversial. Kritik utama adalah apakah ini mengorbankan pemain lokal. Pro, naturalisasi mempercepat peningkatan kualitas tim. Kontra, bisa menghambat perkembangan talenta asli Indonesia. Debat ini terus bergulir, namun PSSI tampak mantap melanjutkan strategi diaspora. Ulrich bukan sekadar pemain, ia simbol dari mimpi besar. Indonesia ingin mendunia lewat sepak bola. Proses naturalisasi ini dipandang sebagai bagian dari narasi nasionalisme modern. Garuda yang terbuka, inklusif, dan berani bersaing di panggung global. Jika proses berjalan lancar, Ulrich diprediksi akan debut di AFF Cup 2026. Publik menunggu momen itu dengan penuh antusias. Apakah Ulrich akan menjadi bintang baru atau sekadar nama besar yang gagal memenuhi ekspektasi? Jawabannya akan ditentukan di lapangan. Proses naturalisasi Laurent Ulrich bukan sekadar berita olahraga. Ini adalah drama nasional, penuh emosi, kontroversi, dan harapan. Publik Indonesia kini menatap masa depan dengan satu pernyataan besar. Apakah Ulrich akan menjadi motor kebangkitan timnas Indonesia?